Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Keselamatan anugerah Tuhan. Tetaplah berdoa dan pegang tangannya, walau pencobaan datang menghantam, kau akan tetap teguh sampai selamanya di dalam Tuhan sumber kekuatan. Saudara sekalian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Anugerah, kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Sebagai nats pembimbing di dalam ibadah minggu ini ialah dari Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian nats pembimbing. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pembacaan minggu ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 5. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datang
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, Bapa yang kudus, yang maha kasih dan maha penyayang. Pada hari ini Tuhan, kami datang memuji dan menyembah Engkau. Kami mohon berikan kami hikmat yang daripadamu, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami, sehingga kami bisa ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, dan perlindungan-Mu kepada kami, semua jemaat yang setia yang beribadah pada hari ini. Bapa, saat ini kami juga memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Terlebih-lebih kami sering lupa akan Engkau, tidak taat akan firman-Mu, sering mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Begitu juga kami berdosa kepada pasangan kami, anak-anak dan keluarga kami, teman dan sahabat kami. Biarlah pengampunan-Mu turun atas kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukan perintah-Mu seturut firman-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu,
bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada minggu yang indah ini, kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan memberkati hati dan pikiran kami, supaya sungguh jemaat-Mu di Gereja Kristus Kebayaran Lama, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka diberkati, dikuatkan, diajar, dan digembalakan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan terambil dari kitab pasal 2 Samuel, ayat 11, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, "Aku mengandung." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Saudara sekalian, tema hari ini adalah waspadalah terhadap dosa. Kalau kita melihat bacaan dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dan 5, kita tentunya melihat satu peristiwa yang sudah sering kita dengar. Tetapi bagian yang lain kita bisa melihat bagaimana Daud mengalami kemenangan-kemenangan yang besar di dalam peperangan yang menjadikan dia menjadi seorang raja yang besar dan terkenal. Tapi bagian firman Tuhan ini adalah bagian di mana Daud ada di dalam penghakiman Allah. Saudara-saudara, awal kejatuhan Daud pada waktu itu adalah seperti dikatakan, Daud tidak ikut berperang. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat, dia berada di dalam istana yang indah. Istana yang sudah dia dirikan dan dia nikmati. Dia bisa menikmati lebih indah, lebih enak daripada pada masa mudanya, yaitu Gua Adulam, pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Waktu mudanya dihabiskan dalam kesulitan dan dalam peperangan. Saudara, pasal 12 ayat 2 tadi mengatakan Daud berada di atas sotoh rumah. Dia berjalan-jalan di atas sotoh itu. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Dan perempuan itu sangat elok rupanya. Saudara-saudara, sotoh pada waktu itu adalah tempat dia menikmati istirahatnya. Bisa dibayangkan mungkin Daud pada waktu itu berjalan ke sana kemari. Dia menikmati ini dan itu sambil memandang. Tetapi sementara hati nuraninya mengusik, kenapa dia tidak ikut berperang? Sementara Yoab, Uria, dan semua tentara-tentaranya sedang melawan, sedang berperang. Saudara-saudara, disitulah dia melihat seorang perempuan mandi. Batsheba mendukung. Sebenarnya kalau kita lihat Daud
dosa Daud. Tetapi juga Batsheba mendukung. Saudara, kita berada pada zaman di mana pakaian perempuan menjadi pencobaan hidup. Gara-gara perempuan mandi di luar, Daud jatuh. Lalu saudara-saudara yang kekasih, Daud suruh bertanya siapakah dia. Pada waktu dia melihat perempuan itu mandi, ada satu ketertarikan di dalam hatinya, di tengah-tengah kenikmatannya. Akhirnya Daud menyuruh orang memanggil dia dan tidur bersama dengan Daud. Saudara yang kekasih, seandainya Daud berperang, peristiwa ini tidak terjadi. Tetapi juga seandainya Batsheba, dia tidak mandi di luar, saudara-saudara, mandi di kamar mandi, mungkin juga peristiwa ini tidak terjadi. Tetapi peristiwa inilah yang diceritakan Alkitab, dan terjadilah peristiwa kejatuhan Daud di dalam dosa. Saudara yang kasih, akhirnya perempuan itu tidur bersama Daud. Dan dikatakan perempuan itu mengandung. Saudara, Daud mengalami satu persoalan besar. Dosa yang ada di dalam hatinya. Sementara dia adalah seorang yang diurapi Allah, disertai oleh Allah. Tapi saudara yang kekasih, Daud menanggung dosa persinahan dalam hatinya. Uria adalah pahlawan Daud, dan dia adalah pengikut yang setia. Akhirnya dia menyuruh Uria datang. Saudara-saudara, kita perhatikan dalam teks ini, Daud seakan-akan bertanya bagaimana keadaan Yoab, bagaimana keadaan situasi peperangan. Padahal saudara-saudara, di situ sebenarnya Daud mau menyelesaikan masalahnya dengan cara sendiri. Dia berpura-pura bertanya keadaan perang dan lain sebagainya. Seperti seorang yang sedang konsultasi. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, segera bebaskan diri dari dia berkata kepada Uria, dan Uria, saudara yang kekasih, diberi kesempatan untuk pulang. Tetapi Uria tetap di istana, tidur di istana raja, tidak pulang ke rumah ketemu istrinya. Luar biasa, saudara-saudara. Sebenarnya juga teguran buat Daud. Dia harusnya berperang tapi menikmati istana. Sementara orang-orang bawahannya pun tetap setia di tengah-tengah situasi. Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tanya Daud kepada Uria. Daud tidak mau dipersalahkan. Yang lain, Tuhan, ikut berperang. Masakan saya harus pulang dan saya harus tidur dengan istri saya enak-enakan? Saudara, ini sudah teguran buat Daud. Saudara, Daud berdosa 2 kali lipat. Akhirnya bukan dia selesaikan, tetapi dikatakan tinggallah, besok aku akan melepas engkau di medan perang lagi. Saudara, dibuatnya Uria makan, minum, mabuk. Daud berusaha dengan tipuan-tipuannya, tapi Uria pun tidak mau pulang. Saudara, hati-hati. Kadang-kadang kita diajak makan, ditraktir sana sini, padahal sebenarnya adalah satu jebakan. Situasi yang kadang-kadang membuat kita bisa jatuh di dalam dosa. Sementara yang kita hadapi adalah orang yang sedang berpura-pura. Saudara, akhirnya Uria tidak mau pulang dan akhirnya dia pergi ke medan perang lagi. Dan disitulah dia menulis surat kepada Yoab dan katakan, taruhlah Uria di bagian paling depan. Saudara yang kekasih, disinilah dosa Daud semakin bertambah. Tipu daya dosa merusak kehidupan Daud. Saudara yang kekasih, dia merencanakan sesuatu yang jahat, yaitu kematian pahlawannya, Uria.
Taruhlah Uria di depan. Saudara yang kekasih, itulah dosa yang terus bertambah di dalam kehidupan seorang yang diurapi oleh Tuhan. Hamba Allah bisa berbuat dosa. Kita bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi kita tidak harus berkacang terus di dalam dosa. Allah memiliki urusannya sendiri bagi orang-orang, anak-anaknya yang jatuh di dalam dosa. Seorang domba jika jatuh dalam lumpur, dia akan berusaha naik. Tetapi seekor babi kalau dia berada di dalam lumpur, dia malah mandi di dalam lumpur itu. Saudara, dosa dan kekuatannya. Satu tembikar kesalahan dapat merusak bencana yang sangat berharga. Apa yang sudah dilakukan Daud sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Allah melakukan sesuatu kepada Daud. Saudara yang kekasih, kalau Tuhan mengorbankan anaknya sendiri untuk mati di kayu salib dan kemudian menerima hukuman, menunjukkan dosa adalah sesuatu yang hitam dan jahat. Dosa begitu merusak kehidupan anak manusia dan kita semua. Saudara yang kekasih, jikalau kita berpaling dari Allah, pasti kita terhilang. Jikalau kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dunia akan terus menjebak kita di dalam dosa. Akhirnya Allah berurusan dengan Daud dengan mengutus Nathan, seorang nabi, untuk menegur kesalahannya. Di bagian lain kita melihat Nathan memberikan ilustrasi kisah bagaimana dikatakan supaya Allah, firman Tuhan, menjadi yang mengungkapkan, menjadi cermin yang mengungkapkan kita sebagaimana adanya. Daud diminta untuk memandang dirinya dengan ilustrasi yang diberikan oleh Nathan. Ada orang kaya yang begitu banyak domba, banyak hewan, tetapi juga ada seorang miskin yang hanya mempunyai 1 ekor anak domba. Disitulah dia hidup, dia merawatnya, makan dan minum seperti anak perempuannya. Ketika datang seorang tamu, orang kaya itu begitu kikir dan akhirnya bukan memotong domba-dombanya, tetapi malah mengambil domba yang 1 itu, saudara yang kasih. Daud marah. Demi Tuhan yang hidup, orang yang demikian harus dihukum mati. Seakan-akan Nathan sedang mengetengahkan suatu kejadian, kasus, dan minta pendapat untuk memutuskan kasus itu. Tetapi Daud mengatakan, demi Tuhan yang hidup, orang yang demikian harus dihukum mati dan harus mengembalikan 3 kali lipat. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mudah untuk menunjukkan dosa orang lain. Mudah untuk menganalisa dosa orang lain. Dan mudah untuk menyuruh orang bertobat. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa melihat diri kita. Begitu banyak dosa yang ada di dalam hidup kita. Disinilah Nathan dipakai oleh Tuhan. Engkaulah orangnya. Bukankah Tuhan sudah memberkati kamu dengan segala kekayaan, dengan segala istana dan semuanya, kemenangan perang dan lain sebagainya. Tetapi kamu merindukan yang bukan milikmu. Itu adalah dosa. Saudara yang kekasih, mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Orang itu kau biarkan tewas dengan pedang dan istrinya kau ambil menjadi istrimu. Nathan dengan berani menyebutkan dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud. Saudara yang kekasih, apakah Daud bisa lepas dari jerat dosa? Saudara-saudara, disinilah akhirnya Daud menyadari segala dosanya. Apa yang dilakukan jahat di mata Tuhan. Dan dalam bacaan Mazmur-Mazmur yang dia tuliskan,
adalah kerinduan bagaimana dia minta ampun dan mohon pengampunan daripada Tuhan. Saudara, dari kisah ini kita bisa banyak belajar. Apa yang kita bisa pelajari? Bagian-bagian ini mengingatkan bahwa kondisi rohani kita tidak pernah aman. Saudara, setiap hari adalah seperti peperangan untuk kita mematikan dosa dan mentaati Allah. Tidak ada saat di mana kita boleh berhenti bergantung kepada Tuhan. Karena keadaan rohani ketika kita berhenti menyadari bahwa kita sedang berperang, maka kerohanian itu pasti hancur di dalam dosa. Tapi ketika kita sadar kita dalam peperangan rohani, maka kita akan mengalami ketenangan. Karena itu Tuhan selalu mengajarkan kita berdoa dan berjaga. Kita harus terus berjaga, bergantung kepada Tuhan. Siapakah di antara kita yang mempunyai karakter agung seperti Daud? Siapakah di antara kita yang mengasihi Allah dengan memuji-muji Allah? Jika Daud bisa jatuh di dalam dosa, bukankah kita juga bisa dapat jatuh dalam dosa? Jangan berhenti melihat kepada Allah dan berserah kepada Dia. Taat, baharui senantiasa, hidup dalam kesucian. Saudara-saudara, pada waktu Daud jatuh dalam dosa, ketika dia berhenti berjuang dalam peperangan, Daud tidak maju bersama pasukan Israel. Daud tidak lagi berjuang dan bertarung seperti ketika dia masih dalam pelarian, seperti ketika dia masih baru menjadi raja Israel. Dia pergi memerangi orang Filistin. Demikian kita juga sangat mudah jatuh bila kita tidak lagi berjuang atas kondisi rohani kita. Jika kita tidak dengan tekun memelihara relasi kita dengan Tuhan dan dengan firman-Nya, di mana kekuatan untuk bertahan dalam peperangan melawan dosa? Yang kedua, saudara, Daud tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Sejak dia berniat mengikat perjanjian dengan orang Amon, hingga peperangan melawan Amon dan Aram, Daud tidak lagi bertanya kepada Tuhan, tidak bertanya kepada Allah mengenai apa yang harus dilakukan. Dia terus-menerus mendapatkan kemenangan sehingga dia terus dalam keadaan jiwa yang bergantung kepada Tuhan mulai hilang. Demikian juga ketika kita hidup mapan, nyaman, semuanya tersedia. Untuk apa lagi kita berdoa? Untuk apa lagi kita memohon kepada Tuhan? Bukankah tanganku sanggup mendatangkan semua yang aku perlukan? Bukankah saya cukup kuat untuk menjalani hidup ini? Tapi di saat kita merasa kuat, disitulah kelemahan kita. Waspadalah terhadap dosa. Ketika kita mulai tidak bergantung kepada Tuhan, kita sudah kehilangan kekuatan rohani kita. Jemaat yang Tuhan kasihi, situasi pandemi seharusnya membawa satu keadaan kondisi. Kita bergantung, berharap, dan menantikan Tuhan. Jangan kita lengah. Jangan malah kita meragukan situasi ini. Saudara, seorang hamba Tuhan, John Piper, dalam bukunya yang dibahas, mengatakan, jangan sia-siakan penderitaan Anda. Di balik kisah pandemi, ada satu maksud dan tujuan Tuhan. Supaya manusia tidak lagi memandang terus kepada kemuliaan dunia. Tapi manusia harus memandang kepada Yesus yang akan datang kembali. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita jangan terjebak oleh kemuliaan, kemakmuran dunia yang fana ini. Kadang-kadang kita bisa terjebak dalam arus dunia, tapi kita harus menang atas dunia ini. Yesus Kristus telah mati di kayu salib
mengampuni dosa-dosa kita. Supaya kita tidak mengulangi perbuatan dan dosa kita lagi. Tapi pada waktu kita jatuh, Tuhan juga menyediakan belas kasih pengampunannya kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang dibenarkan, bukan karena perbuatannya, tapi berbahagialah manusia yang dibenarkan dan ditutupi dosa-dosanya. Karena anugerah, karena belas kasihan Tuhan semata. Dia mengasihi kita, Dia membenarkan kita, Dia mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, sukacita bagi jemaat sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melakukan kehendak-Mu. Pimpin, sertai, topang, berkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan. Marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Tak henti-hentinya kami bersujud di hadapan-Mu ya Allah, menaikkan segala hormat dan puji syukur kami kepadamu. Engkaulah Allah kami yang memberi kami kesempatan masih hidup, menikmati berkat ibadah dan berkat persekutuan keluarga di rumah kami masing-masing. Kami pun bersyukur ya Allah atas berbagai wujud berkat pemeliharaan-Mu yang Engkau karuniakan kepada kami umat-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkatilah dan tumbuhkanlah setiap benih firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-hamba-Mu hari ini, baik di dalam dan di luar negeri kami. Kami pun bersyukur ya Allah untuk pemulihan kesehatan yang Engkau karuniakan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau berkenan juga mengaruniakan berkat kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang masih menderita berbagai penyakit, khususnya kepada saudara kami yang positif COVID-19, yang menjalani isoman di rumah masing-masing, bahkan yang dirawat di rumah sakit. Allah kami yang penuh kasih karunia, di dalam nama Tuhan Yesus, kepadamu kami berseru seraya memohon, berkenan kiranya Engkau melindungi dan memberkati umat-Mu, Jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, dalam hidup keseharian kami. Engkaulah pemenuh kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga sumber berkat bagi umat-Mu yang melakukan berbagai usaha produktif, juga yang bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Engkaulah Allah kami yang sanggup membukakan lapangan pekerjaan bagi umat-Mu yang membutuhkannya.
Ya Allah, sampai saat ini masih terjadi penularan COVID-19, khususnya di negeri kami Indonesia. Demikian juga terjadinya berbagai masalah di negeri kami ini. Berkenan kiranya Engkau menilik, memberkati, bahkan mengaruniakan segala hikmat marifat-Mu kepada pemerintah kami, TNI dan Polri, masyarakat dan semua pihak yang terkait dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Kami mohon berkat-Mu atas pemberian vaksin PPKM yang sedang dilaksanakan di negeri kami ini. Berkatilah para hamba-hamba-Mu, para aktivis yang giat menyiapkan rancangan ibadah yang masih kami laksanakan secara online. Kuatkan umat-Mu untuk tetap dan terus mencintai setiap ibadah dan persekutuan yang masih harus kami laksanakan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Inilah doa syukur dan permohonan kami, ya Allah, yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Kristus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik yang telah kita siapkan. Untuk itu, dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Ibu, persembahan, perpuluhan, PSB, dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening Bank BCA dengan nomor 5260844484 atas nama Gereja Kristus, atau melalui rekening Bank BNI dengan nomor 2805052881 atas nama Gereja Kristus. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Amin. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita bergembira bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita bergembira bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita bergembira bawa berkasnya. Ditarik sang surya dalam kegelapan, kita pun menabur tiada gentar. Bila panen tiba,
tugas kan selesai, kita bergembira, bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira, bawa berkasnya, bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita bergembira, bawa berkasnya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat Gereja Kristus Kebaruan Lama menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas anugerahnya, sehingga kita semua dapat beribadah pada hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan kepada Bapak Pendeta Slamet Tri Wahono MDiv atas pelayanan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Juga kepada panitia yang mengambil bagian dan pemusik, yaitu Bapak Iwan Budiman, PPJ, Saudara Jonathan dan Saudari Sonia. Pembacaan Alkitab oleh Saudari Vanessa Gresila Mulyadi, Bapak Yulianus Chandra dan Ibu Dwi Ruwidiani Widakdo. Dan pelayanan multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 19 Juli sampai tanggal 25 Juli 2021, yaitu Saudara Jericho Daniel, Ibu Sugiyarti Andreas, Saudara Ivan Yuantama Praditpa, dan Ibu Ana Juliana Kastanya. Pesan ulang tahun, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dari Mazmur 84 ayat ke-12. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Wiyanyo pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Segenap majelis dan jemaat turut berduka cita. Kiranya Roh Kudus menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Marilah kita menaikkan pujian penutup. Ku heran, Allah mau memberi. Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku. Dan Kristus sudi menebus yang hina
dan kuasa-Nya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.